Halo pemirsa dan pendengar radio Jawa Barat, balik lagi bersama saya Gita yang akan berbincang-bincang dengan Mas Irfan sebagai brand manager Kongguan. Mas Irfan, kita balik lagi ngobrol-ngobrol Mas Irfan. Yes. Dan kalau misalnya tadi udah disebutin juga, Kongguan adalah salah satu makanan kecil ya, cemilan yang memang selalu ada di meja-meja keluarga kita dengan mengangkat tema kebersamaan keluarga. Tapi Mas Irfan, kenapa sih tema kebersamaan itu selalu ada di untuk menjadi benang merah di Kongguan sendiri? Ya, karena memang kebersamaan itu sudah menjadi DNA-nya dari Kongguan gitu. Oke. Jadi Kongguan ini melalui kampanyenya Rayakan Bersama Kongguan, Ya. Kongguan ingin mengajak masyarakat Indonesia khususnya keluarga di Indonesia untuk setiap momennya gitu ya, setiap momen-momen spesial baik itu hari raya atau hari-hari spesial lainnya, Kongguan hadir menemani kebersamaan dari keluarga di Indonesia seperti itu. Oke, rayakan bersama Kongguan sendiri sebenarnya kampanye untuk apa Mas? Atau tentang apa? Ya, jadi memang itu tentang maksud dari Kongguan ingin dekat, ingin menjadi brand yang selalu hadir dalam setiap kebersamaan masyarakat di Indonesia. Untuk menyatukan mungkin ya, karena kan Betul, kalau misalnya Mas dilihat dari kaleng merahnya yang bentuknya kotak, itu kan selalu ada gambar-gambar yang ada ibunya, anak-anaknya. Tapi kadang-kadang pemirsa mungkin atau pendengar radio rasanya selalu menanyakan di mana bapaknya. Betul. Di mana bapaknya? Tapi kalau misalnya dari situ kan kita lihat dari gambarnya sendiri itu ada di ruang di meja makan. Mungkin itu salah satu kenapa yang menjadi filosofis juga kali ya. Betul. Kenapa akhirnya kebersamaan diangkat menjadi tema atau benang besar di Kongguan sendiri. Benar banget Mbak Iya, Gita. iya. Karena kan kalau kita lihat ya kalau di rumah itu Iya. ya, pasti kebersamaan keluarga itu akan hadir di meja makan Oke. gitu. Nah, kenapa ibunya aja gitu ya, terus banyak meme-meme di sosial media, Iya. bapaknya lagi kerja, bapaknya yang motoin. Nah, nah itu udah itu organik ya seperti itu. Itu ya, itu yang jadi salah satu apa ya, hal yang menyenangkan juga kalau Betul. misalnya kita lihat di media sosial. Tapi Mas Irfan kalau misalnya kita bicara tentang inovasi dari Kongguan sendiri sebenarnya ada nggak sih Mas? Apalagi mungkin di tahun ini yang udah mendekati bulan Ramadan juga gitu. Ada nggak sih Mas? Pastinya Mbak Gita. Kongguan ini pastinya selalu melakukan inovasi. Iya. Baik dari varian biskuitnya gitu, baik dari kemasannya gitu. Nah, tahun ini kita launching 2 produk Mbak Gita. Oke. Benar, jadi ada Camino Triple Joy, itu sandwich cracker dengan 3 varian rasa dalam satu kemasan pouch. Oke. Itu rasanya ada vanilla, ada keju dan ada rasa karamel. Oke. Nah itu emang secara packaging dia pouch dan terlihat anak muda banget. Iya. Gitu, makanya Kongguan ini ingin mendekatkan juga ke anak mudanya. Oke. Ada lagi Kongguan One Snack. Oke. Jadi itu snack roll gitu dengan rasa-rasa yang kekoreaan-koreaan banget gitu. Jadi nanti ada 4 varian rasa yang launching tahun ini, ada rasa tteokbokki dan ada rasa bulgogi. Oke, 2 produk yang bakal diluncurin atau udah Mas sebenarnya? Sudah. Sudah. 2 produk tadi ada tadi apa Mas? Camino Triple Joy Oke. dan One Snack. Nah, kalau misalnya itu sendiri berarti by produk sebenarnya itu pasti ada ininya juga ya Mas ya, cek pasar juga ya. Mungkin seperti apa dari pasar sekarang, target marketingnya seperti apa mungkin ya Mas ya. Betul. Kayak tadi yang disebutin sama Mas yang ada rasa bulgogi gitu, Korea-Koreaan. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari media sosial atau Gen Z zaman sekarang, anak muda selalu emang suka sama yang Korea-Korea, mungkin dari situ juga kali ya Mas? Betul, makanya kita kalau ingin membuat produk baru, kita Oke. pastinya melakukan riset terlebih dahulu Mbak Gita. Tapi sebenarnya apa sih Mas kalau misalnya kita ngomongin inovasi ya, apa yang selalu diprioritaskan oleh Kongguan untuk membuat inovasi baru? Pastinya kualitas itu dari rasa kita harus selalu konsisten, makanya Iya. Kongguan ini ada sampai sekarang 56 tahun.
kita itu selalu menjaga konsistensi dari produk kita itu sendiri gitu. Baik itu dari rasa, terus kehigienisan produk itu Iya. sangat penting bagi kita. Nah, terus cara komunikasi produk itu sendiri ke target konsumennya seperti itu. Kita menyesuaikan gitu dari Iya, setiap iya. generasi ke generasinya. Dari tren cemilan mungkin kalau misalnya kita melihat dari media sosial ya salah satunya mungkin TikTok atau Instagram gitu itu banyak banget variasi-variasi baru dari cemilan-cemilan yang ada di Indonesia mungkin ya. Nah, gimana sih sebenarnya cara Kongguan untuk bertahan dan tetap eksis gitu. Tapi Mas Irfan jangan jawab dulu ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi barengan kita dan Mas Irfan sebagai brand manager dari Kongguan. Untuk pemirsa dan pendengar radio Jawa Barat jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi.